Halo, assalamualaikum, kembali lagi di vlog Rekarto. Dan kali ini kita akan kembali membahas Karimun Wagon R. Dan unit ini salah satu punya kami. Dan kita sekarang akan membahas sedikit spesifikasi serta detail modifikasi simple yang membuat mobil ini jadi lebih manis. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, oke, sebelum kita bahas detailnya, unit ini adalah Karimun Wagon R tipe GX tahun 2014 transmisi manual. Nah, ini salah satu punya kami. Nah, sekarang kita akan bahas detailnya untuk Karimun Wagon GX dan GL. Nah, teman-teman harus tahu perbedaannya. Yang pertama, perbedaannya di bagian grill depan. Nah, untuk tipe GX, grill depannya nuansa chrome-nya ada dua, di bagian tengah dan di bagian atas ini. Tapi kalau untuk tipe GL biasanya di bagian atas saja. Jadi bagian tengah sini masih hitam semua. Terus di bagian kap mesinnya semuanya sama, headlampnya pun juga sama. Multi reflektor masih halogen-halogen biasa seperti ini. Dan yang sedikit agak manis dari mobil ini adalah di bagian bumper. Nah, sekarang kita lihat bumpernya nih. Untuk tipe GX sebenarnya belum ada body kit seperti ini. Biasanya ada varian yang GL di Lago, dia ada versi yang full body kit. Karena itu versi di Lagonya, tapi kalau ini ditambahkan persis sama dengan OM atau part Suzuki aslinya. Jadi di sini yang ditambahkan adalah bagian body lips depan, terus di bagiannya ada ring chrome-nya. Terus untuk tipe GX dia sudah menggunakan fog lamp, tapi kalau tipe GL biasanya belum menggunakan fog lamp, jadi masih standar. Dan selebihnya penampilannya jadi kelihatan lebih nice juga. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat kalau bagian samping emang untuk tipe GL dan GX kalau kondisi standar semuanya sama, nggak ada bedanya. Hanya tipe GL di Lago juga itu ada set skirtnya juga, dan ini penampilannya juga sama kayak Karimun GL di Lago. Ini tipe GX-nya sudah ditambahkan dengan di bagian body kit samping, terus ada set body moldingnya juga. Terus untuk bagian handle pintu ini ditambahkan warna chrome, dan di bagian atas ini originalnya sudah menggunakan roof rail. Tapi kalau tipe GS justru malah tidak ada roof railnya. Tipe GL juga ada. Dan kalau kita bahas kaki-kakinya, ini masih menggunakan velg originalnya ring 13. Sebenarnya kalau diganti pelek yang punya di Lago atau GS lebih kelihatan nice juga. Di Lago bentuknya kayak yang tipe GS ring 14, tapi kalau ini masih original. Dan profil bannya ini agak sedikit lebih besar, dibikin 165/80 R13 pakai Bridgestone. Dan kondisinya juga alhamdulillah masih prima semua, kondisi ban masih keluaran tahun 2022, masih tebal semua. Dan kemarin kami dapat juga kondisinya nggak ada PR banyak, hanya sedikit luka aja di bagian kanan belakang, dan selebihnya masih original. Dan ini bodinya sudah kita detailing dan kembali fresh lagi. Dan kalau bicara masalah dimensinya, emang mobil ini kelihatan kecil tapi tinggi ya. Jadi kalau untuk gang-gang sempit ini cocok banget, karena ini lebarnya nggak nyampe 1,5, hampir 1,5 dengan panjang 3,6 dan tingginya 1,67 mm. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini kiri tangkinya dan kapasitasnya kurang lebih 35 liter. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Yuk. Nah, sebelum kita lihat detail dari mobil ini, yang paling beda dari mobil yang lain dari Karimun Wagon lain adalah, nah ini dia, sudah ditambahkan rear wiper yang terintegrasi dengan baik di bagian panel depan. Jadi ini fungsi dengan normal, nggak sekedar hanya tempelan aja. Ini banyak juga teman-teman di Karimun Club juga ada yang menambahkan seperti ini, kelihatan lebih nice juga. Terus di sini juga ditambahkan nozzle yang berfungsi juga. Dia masuk ke dalam, kalau nggak salah, di rear spoiler. Ini masuk ke dalam sini. Oleh spoiler, terus ada tambah juga sensor parkir, dan di bagian bawah, nah ini di bagian bumper sudah ditambah dengan body kit. Jadi keliling semua di bagian depan, samping sampai belakang ada body kitnya. Jadi persis banget tampilan kayak versi GL di Lago. Ini Karimun tipe GX, terus bagian stop lampnya juga masih bening-bening semua, artinya nggak ada yang pecah atau nggak ada yang getas-getas, masih pakai halogen-halogen biasa. Dan sekarang kita intip di bagian bagasinya. Pembukanya biasa ya, standar, pakai anak kunci atau handle dari dalam. Ini kondisi dari bagasi Karimun Wagon ini. Emang pertama kali kita dapat juga kita cek. Nah, teman-teman harus cek juga di bagian sini. Nah, tulang bagian belakang sini harus masih utuh semua, artinya nggak ada yang keriting-keriting atau bekas insiden dari belakang.
Ini penting banget teman-teman harus cek di bagian sini dan di bagian lipatan atau sealer bagasi belakang. Ini masih utuh bawaan pabrik. Ini artinya juga aman. Bagian tulang kanan kiri juga semuanya masih aman. Kalau toolsnya ini standar, velg Kaleng Ring 13. Ini toolsnya di bagian sini dan ini standar original dari pabrikannya. Oke, sekarang kita bahas detail dari interiornya. Yuk. Nah, bahas detail dari kondisi Karimun Wagon GX ini. Yang pertama di bagian setir. Kalau untuk tipe GX dia berwarna silver di bagian kanan kiri sini. Tapi kalau tipe GL dia biasanya berwarna hitam semua. Dan di bagian armrestnya sini kanan kiri semuanya juga berwarna silver. Tapi kalau tipe GL berwarna hitam. Terus head unitnya tipe GX double-in seperti ini sama kayak tipe GS. Tampilannya tepat kalau tipe GS semuanya dashboard berwarna hitam. Dan ini tipe GL juga sama kayak gini, bedanya ini masih single din. Kalau ini sudah double din. Dan di sini kondisinya emang bagian setirnya masih kulit jeruk bagus semua, masih fresh semua. Karena ini kilometernya ini masih 51.000. Artinya untuk tahun 2014 masih sangat rendah. Dan sesuai juga fisiknya dari setir, terus dari persneleng, dari kuplingnya ini masih empuk semua. Jadi sesuai lah record dari kilometer ini. Terus untuk detail-detailnya yang ini materialnya juga masih bagus, bahan-bahan plastik solid semua. Terus jok, nah untuk jok ini sudah diganti kulit. Warnanya ya oke lah, nggak terlalu yang norak banget. Warnanya coklat begini dan bahannya juga cakep. Kalau originalnya kan berwarna coklat dan keseringannya biasanya dikasih sarung jok atau cover karena sering gampang kotor. Kalau ini kelihatan lebih nice juga. Dan untuk tipe GX, nah ini teman-teman harus lihat bagian sini. Ini sama dengan tipe GS, harus ada ember, harus ada seperti ini. Kalau tipe GL dia nggak ada, masih polos semua. Dan mobil ini perbedaannya di bagian interior yang sudah dimodifikasi adalah di bagian belakang. Bagian joknya sudah dikasih headrest. Terus bagian pintu belakang ada tuas untuk power window belakang. Nah, ada tuas power window belakang. Bagian belakang juga ada nempel di bagian door trimnya. Jadi sudah ditambahkan 4 power window. Kalau originalnya hanya bagian depan aja. Oke, terus bagian atas ini standar ya, ini masih bagus semua, masih original semua, penerangan biasa, plafon-plafon juga masih bersih. Di sini juga kemarin juga kami ganti filter AC-nya karena sedikit agak kotor. Dan speknya sini sudah ada lector 12 volt dan ada tombol fog lamp di bagian kanan sini. Dan ini, nah yang saya bilang tadi, terintegrasi dengan wiper belakang. Ini ada tuas untuk pengaturan wiper belakang. Nanti kita bisa lihat di video. Nah, sekarang kita lihat detail dari ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Nah, ini dia ruang mesin dari Karimun Wagon GX ini. Nah, pertama kami dapat, ini kondisinya dekil banget, kotor banget bagian ruang mesinnya. Dan sekarang kembali fresh lagi, sudah kami detailing dari bagian mesin, bodi sampai interior sudah kami detailing semua dan kembali oke lagi. Dan bagian detail bagian kap mesin, nah ini untuk Karimun GX dan GL ini berwarna dasar dan sayangnya kayak di bagian kanan kiri ini kayak belepetan cat yang nggak nyampe gitu ya. Padahal pabrikannya seperti ini nih. Harusnya kan merah sekalian semua atau warna dasar semua gitu, kelihatan lebih nice. Beda sama kayak pesaingnya Agi atau Ayla, dia lebih kelihatan nice juga. Tapi oke lah karena mobil LCGC ya. Dan di sini kondisinya masih oke juga karena bagian lipatan atau sealer bagian depan ini masih utuh, artinya nggak ada bekas insiden. Terus di bagian tulang depan, bagian apron sini juga masih utuh semua, jadi masih lempeng semua. Dan untuk mesinnya ini memang masih fresh banget, artinya karena kilometer juga rendah, kami pakai juga aman, nggak ada kendala apa-apa, sesuai dengan kilometernya juga. Nah, kalau kita bahas spesifikasi dari mesin ini, semuanya sama, semua tipe sama. Ini 1000 cc, masih dengan tenaga 68 HP dan torsinya 90 Nm. Penggerak roda depan 5 percepatan manual. Dan untuk tipe GL dan GX, dia juga mengeluarkan versi Matic-nya atau AGS-nya, sama dengan tipe yang GS. Nah, untuk teman-teman yang ingin merawat mobil ini memang gampang banget perawatannya, spare part-nya melimpah dan harganya masih terjangkau di kelasnya. Untuk tahun 2014 ini masih menggunakan sistem tali throttle-nya dan ini tarikannya sedikit lebih instan, beda sama yang tipe sensor throttle, jadi sedikit lebih ngurut. Yang kami pernah pakai adalah seperti itu. Nah, untuk sekian untuk bahas mesinnya. Oke, buat teman-teman yang ingin dibantu untuk investasi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa komentar di bawah atau hubungi kami di deskripsi. Dan buat teman-teman juga yang berpengalaman pakai mobil ini, yang masih meminang mobil Karimun Wagon, kalian bisa komentar di bawah pengalaman kalian bagaimana.
Dan kita sudah review kali ini dan sampai ketemu di vlog Erikarto berikutnya. Assalamualaikum.